Bro, pernah nggak lu ngerasa kayak gini? Lu nonton video motivasi, dengerin podcast inspiratif, ngelihat orang sukses di TikTok, baca quotes self-help tiap hari. Tapi ujung-ujungnya, lu tetap nggak ngelakuin apa-apa. Semangat ada, tapi geraknya nol. Rencana ada, tapi aksinya nggak pernah jadi. Dan makin sering lu nyari motivasi, makin jauh rasanya dari perubahan yang lu harapin. Kalau itu terjadi, lu nggak sendiri. Karena faktanya, semakin sering kita mengandalkan motivasi, justru semakin kita kehilangan kendali. Dan hari ini, gua nggak akan kasih motivasi. Gua kasih lu cermin. Biar lu lihat kenapa motivasi malah bisa bikin lu stuck. Motivasi, itu emosi sementara, bukan fondasi perubahan. Motivasi itu kayak dorongan mendadak. Lu lagi down, lalu nonton video yang bikin merinding, dengar kalimat powerful, lihat cuplikan orang sukses, dan di detik itu juga lu ngerasa, gue juga bisa, gue harus berubah. Tapi beberapa jam kemudian, semua energi itu hilang, semangat itu lenyap. Dan lu kembali ke rutinitas lama yang sama, nunda, mager, mikir terlalu banyak, dan gak jalan. Kenapa bisa gitu? Karena motivasi cuman hidup di permukaan emosi. Dia gak nyentuh akar. Dia nggak masuk ke struktur pikiran kita. Dia cuma seperti percikan api, terang sebentar, lalu mati ditiup angin. Masalahnya bukan motivasi itu jelek. Tapi kalau kita bangun hidup di atas motivasi, kita akan hidup dalam naik turun terus. Hari ini semangat, besok males. Hari ini pengen berubah, besok udah nyerah. Sedangkan hidup yang sehat, itu butuh stabilitas, butuh fondasi, butuh landasan yang nggak bergantung sama mood. Dan itu nggak bisa dibangun dari perasaan sementara. Makanya gue bilang, lu harus punya sistem. Lu harus punya alasan yang lebih dalam dari sekadar pengen berubah. Lu butuh ritual kecil yang lu ulangin walau lagi gak semangat. Lu butuh aturan main pribadi yang jalan terus meski dunia lagi berantakan. Motivasi bikin lu pengen mulai. Tapi disiplin yang bikin lu bertahan. Motivasi bikin lu merasa bisa. Tapi disiplin yang beneran bikin hasilnya jadi nyata. Kalau hidup itu lari jarak jauh, motivasi itu cuma dorongan dari peluit. Tapi yang bikin lu sampai ke garis akhir adalah langkah-langkah kecil yang lu ulang. Bahkan saat gak ada yang tepuk tanganin. Ini salah satu jebakan paling halus yang banyak orang gak sadar, bro. Kita gak mulai bukan karena gak bisa, tapi karena nunggu rasa pengen itu datang. Kita bilang ke diri sendiri, gue bakal mulai kalau udah mood. Gue jalanin nanti kalau udah dapet motivasi. Gue tunggu dulu sampai momentumnya pas. Dan tanpa sadar, hari demi hari lewat. Tapi aksi gak pernah terjadi. Kenapa? Karena lu nyari bensin dari luar, bukan nyalain mesin dari dalam. Padahal kenyataannya, semangat itu bukan syarat buat mulai. Justru sebaliknya, semangat datang setelah kita mulai. Contohnya sederhana. Lu pernah gak ngerasa males banget buat olahraga, tapi begitu lu paksa buat stretching sedikit, tiba-tiba badannya mulai nyala, fokus mulai muncul, mood ikut ke bawah. Dan 10 menit kemudian, lu malah lupa kalau tadi lu hampir nyerah. Itu bukti nyata. Yang lu butuh bukan dorongan dari luar, tapi keberanian buat nginjek gas, walau sedikit. Bukan tunggu siap, tapi jalan dulu. Masalahnya bro, kita hidup di dunia yang nawarin kita motivasi dalam bentuk visual, audio, teks, tiap detik. Lu buka TikTok, orang semangat. Lu buka YouTube, video, you can do it. Lu buka Instagram, orang pamer produktivitas. Dan semua itu bikin kita terjebak di satu zona bahaya. Ngerasa semangat, tapi gak pernah gerak. Lu pikir lu progres, padahal cuma nambah konsumsi. Lu pikir lu bangkit, padahal masih duduk di tempat yang sama. Kunci buat lepas dari jebakan ini satu. Tindakan kecil. Hari ini, sekarang. Gak perlu nunggu besok. Gak perlu nunggu semesta ngasih tanda. Lu cukup ambil 5 menit aja. Lakuin satu hal kecil. Karena dari situlah, rasa yakin tumbuh. Kepercayaan diri naik. Dan semangat datang belakangan. Bro, kalau lu nunggu perasaan ideal buat mulai, lu gak akan pernah mulai. Tapi kalau lu mulai dulu, walau setengah hati, itu jauh lebih real daripada semangat penuh yang gak pernah kejadian. Motivasi itu kayak mimpi yang indah banget. Lu bayangin diri lu di masa depan, hidup tenang, sehat, sukses, damai. Lu merasa deket banget ke versi ideal diri lu. Dan itu bikin lu semangat, bikin lu senyum, bikin lu percaya,
Gua bisa. Tapi masalahnya, bayangan doang gak cukup. Motivasi ngasih lu rasa bisa, tapi disiplin yang ngebawa lu jadi bisa. Motivasi itu seperti peta. Tapi peta tanpa kaki yang jalan, cuman gambar. Lu gak akan pernah sampai ke tempat yang lu pengen kalau kaki lu gak mulai jalan, walau pelan. Lu tahu kenapa banyak orang semangat di awal tapi berhenti di tengah? Karena mereka pikir semangat awal itu cukup. Padahal, semangat itu cuma percikan. Dan percikan gak bisa nyalain api kalau gak dikasih bahan bakar. Bahan bakarnya, kebiasaan kecil yang dibangun dalam diam. Disiplin itu sepi. Gak ada musik dramatis, gak ada pujian. Cuman ada lu dan pilihan yang lu ulang setiap hari. Disiplin itu pas lu tidur lebih awal, walau lagi pengen scroll. Disiplin itu pas lu buka buku, walau otak bilang, nanti aja. Disiplin itu pas lu nulis satu paragraf, walau ide di kepala kosong. Dan semua itu bikin otot mental lu tumbuh. Bukan motivasi yang ngubah hidup lu, tapi proses kecil yang terus lu ulangin. Walau capek, walau bosan, walau gak dilihat siapa-siapa. Ini bagian paling halus, paling sering terjadi. Dan paling sering kita gak sadar. Lu pernah ngerasa udah produktif, padahal seharian lu cuma ngonsumsi konten produktif. Nonton video self-improvement, dengerin podcast sukses, scroll konten edukatif, ngumpulin quotes keren, nyimpen reels tentang cara jadi disiplin. Dan karena semua itu terdengar pintar, otak lu kasih sinyal. Kita udah ngelakuin sesuatu nih. Padahal kenyataannya, lu gak ngapa-ngapain. Lu cuma nonton orang lain gerak. Lu cuma dengerin orang lain berpikir. Lu cuma scroll orang lain yang udah jalan lebih dulu. Sementara lu tetap di tempat. Motivasi sekarang udah berubah jadi hiburan yang menyamar jadi kemajuan. Kita berasa jalan, padahal cuma disuapin. Dan makin banyak lu konsumsi, makin lu tunda buat produksi. Kepala lu penuh informasi, tapi tangan lu kosong aksi. Hati lu penuh tekanan. Karena lu tahu, gua udah tahu harus ngapain, tapi gua gak jalan. Itu beban yang berat, bro. Karena kesadaran tanpa tindakan justru bisa bikin lu ngerasa lebih gagal. Jadi mulai sekarang, coba ubah satu pola kecil. Setiap kali lu nonton sesuatu yang memotivasi, berhenti, tutup layar, dan lakukan satu hal. Sekecil apapun. Bikin catatan, tulis insight, bergerak. Satu langkah aja. Karena perubahan itu bukan soal berapa banyak yang lu tahu, tapi berapa banyak yang lu berani lakuin. Motivasi itu percikan. Tapi kalau nggak dikasih bahan bakar, nggak akan jadi nyala. Dan bahan bakarnya bukan video baru, bukan podcast baru, tapi keberanian lu buat bilang, "Oke, gue mulai." Bro, gue tahu kenapa lu nonton video ini. Karena lu pengen berubah. Karena lu pengen naik kelas. Karena lu tahu ada versi diri lu yang lebih kuat, lebih fokus, lebih tenang. Tapi gua nggak akan bohongin lu. Versi itu nggak datang lewat semangat. Versi itu datang waktu lu mulai jalan meskipun ragu. Maju walau males. Nulis walau kosong. Baca walau ngantuk. Berani diem walau gelisah. Itu yang pelan-pelan ngebentuk otak lu lagi. Itu yang pelan-pelan nyusun arah hidup lu lagi. Kalau satu bagian dari video ini nyentil lu, jangan dianggurin. Tulis di komentar. Satu hal kecil yang lu siap ubah hari ini, tanpa nunggu semangat datang. Dan kalau lu kenal teman, adik, kakak, sahabat yang kejebak di lingkaran motivasi terus-menerus, bagiin video ini. Karena mungkin yang dia butuh bukan motivasi tambahan, tapi ajakan buat jalan bareng. Jalan pikiran, bukan buat semangat sesaat, tapi buat nemuin arah yang bisa lu pegang tiap hari.